Ya, oke. Selamat pagi rekan-rekan. Ari sudah ada di kantor cabang dinas 4 wilayah 4. Nah, bersama dengan Bu Eti Sukaitini, Master Pendidikan. Nah, hari ini Ari akan mencoba mengeksplor masalah yang berkaitan dengan pembelajaran HOTS ataupun pemanfaatan teknologi inovatif. Nah, yang uniknya di sini adalah Ari mencoba meminta bantuan kepada Bu Eti sebagai pengawas untuk menjelaskan kepada Ari dalam proses wawancara ini sebenarnya apa saja sih masalah-masalah yang timbul dari dua pokok bahasan ini. Gitu. Selamat pagi Bu Eti. Terima kasih sudah bersedia bersama dengan Ari membantu Ari untuk melakukan eksplorasi. Sama-sama. Oke, mungkin kita langsung saja Bu Eti. Bu Eti kan sering jalan-jalan nih ke sekolah-sekolah, kemudian melakukan kunjungan, kemudian melakukan proses pemeriksaan dan sebagainya. Ari mau bertanya yang pertama Bu Eti, apa sih yang sering kali muncul masalahnya yang berkaitan dengan pembelajaran HOTS yang seringkali pemerintah dengung-dengungan, yuk kita lakukan pembelajaran HOTS, soalnya harus HOTS dan lain sebagainya. Mungkin Bu Eti boleh menjelaskan, boleh melakukan eksplorasi masalah. Monggo Bu Eti. Pertamanya dulu ya Pak Adi, Ya, bahwa pembelajaran HOTS itu adalah pengembangan pembelajaran yang berorientasinya pada keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai siswa. Tentunya ditunjang juga oleh pembelajaran di depan kelas sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Ya. Dan tentunya materi yang disampaikan oleh guru itu menyangkut kepada guru bidang studi itu, ya, keterampilan mengajarnya, cara memberikan mata pelajaran supaya anak atau siswa itu aktif, kreatif dan menyenangkan. Berarti termasuk metodenya, Metodenya, ya. Terus juga di dalam pelajaran HOTS itu menggunakan kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu lingkungan belajar, strategi kesadaran dalam belajar, pemahaman pemandangan yang bergeser, tentunya pemahaman pemandangan yang bergeser dari unidimensi ke multidimensi, ya, yang dulu mungkin mengajar, belajar kita itu secara biasa-biasa saja. Sekarang guru diharuskan harus lebih terampil lagi, lebih membuka wawasan lagi, sehingga anak di dalam belajar itu bisa menyelesaikan masalah, bisa menyimpulkan masalah secara multidimensi. Jadi baru sedikit sudah cukup banyak nih sebenarnya poin pentingnya berarti ini. Ada tadi bahwa ternyata pembelajaran HOTS itu dimulai dari bagaimana cara siswa berpikir. Cara siswa berpikirnya tidak biasa, ternyata luar biasa. Bahkan bukan biasa di luar. Bukan biasa di luar, tapi luar biasa. Nah, kemudian ternyata yang harus berubah tidak hanya siswanya, rekan-rekan, tetapi juga gurunya harus mempunyai kemampuan multidimensi tadi yang dikatakan oleh Bu Eti. Jadi penjelasannya cukup ringkas sekali ini pagi ini bagaimana tentang proses pembelajaran HOTS dan sebagainya. Nah, kemudian kalau boleh tahu Bu Eti, apa sih yang sering kali Bu Eti temui bahwa sekolah ini belum melakukan proses pembelajaran HOTS yang mungkin banyak
Apa itu Bu Eti kendala-kendalanya? Yang banyak karena kita itu sebagian sekolah ada di desaan, itu sarana prasarana Pak Adi di antaranya. Sementara kita mengajar harus sesuai dengan alam takama, ya, sesuai dengan yang ada di lingkungan, dan sarana dan prasarana diantaranya untuk memberikan pembelajaran yang betul-betul anak itu tidak verbal pemikirannya, itu kan kita perlu sarana dan prasarana, diantaranya infokus, diantaranya sekolah, beberapa sekolah ada aja yang belum punya infokus ataupun hanya satu infokus, sedangkan sekolah di pedalaman misalkan di desa dari 3 rombel itu ada yang 2 kelas, kelas 10 2 kelas, kelas 11 kelas 12 2 kelas, sementara infokus hanya 1. Jadi istilahnya belum begitu memenuhi persyaratan kepada pembelajaran yang multi dimensi ini. Oke, kemudian Bu Eti, apakah ketika bicara tentang pembelajaran HOTS yang seringkali ditemukan, gurunya apakah sudah diberikan pelatihan sendiri dan mungkin apakah sudah dibekali dengan proses pembelajaran seperti itu? Ya. Sebaiknya guru itu diberikan pelatihan, pemantapan di dalam pembelajaran yang terutama mengenai pembelajaran yang HOTS ini. Dan kebetulan 2 tahun yang lalu itu kan kita diserang COVID-19, akhirnya pembelajaran di kelas pun juga diatur tatap mukanya, dan ada juga yang sama sekali belajar itu di rumah melalui tentunya daring. Nah, dengan itu guru harus pintar-pintar, atau guru harus mencari web-web yang akan menunjang pembelajarannya. Di antaranya itu guru, dan tentunya sekolah juga harus menyediakan fasilitas seperti adanya in-house training ataupun workshop ataupun webinar. Oke, jadi beberapa masalah yang mungkin Ari tangkap dari perbincangan kita pagi ini, yang pertama adalah memang sarana dan prasarananya harus baik ya Bu Eti ya, dan sedangkan ya harus baik, harus dipersiapkan dan harus ada gitu. Kemudian yang kedua adalah berarti permasalahannya berarti ada beberapa sekolah-sekolah yang mungkin belum mendapatkan pelatihan secara maksimal tentang proses pembelajaran HOTS gitu. Kemudian gurunya juga masih harus mengeksplor berbagai macam teknologi yang dipakai dalam proses pembelajaran HOTS ini. Nah, ini nyambung nih Bu Eti, nyambung karena di poin berikutnya itu Ari akan mencoba mengeksplor tentang bagaimana pemanfaatan teknologi inovatif. Nah, Bu Eti pasti lebih lebih berpengalaman karena Bu Eti pasti kan kembali lagi ngecek sekolah-sekolah, kemudian melihat bagaimana sih pemanfaatan teknologi inovatifnya yang ada di sekolah yang bersangkutan. Nah, Ari mau bertanya nih Bu Eti, biasanya yang menjadi kendala, yang menjadi masalah
ketika sekolah itu belum memanfaatkan teknologi inovatif itu apa? Yang menjadi kendalanya tentunya lahan di dalam teknologi inovatif. Memang sekolah idealnya untuk SMA itu kan 5.000 meter persegi ya. Rata-rata semua sudah memenuhi persyaratan Sesuai itu. 5.000 meter persegi. Tapi itu kan dijadikan bangunan terutama kelas ya. Yang untuk penunjangnya ruang perpustakaan, laboratorium, ya, toilet malah harus ada, ya, ruang guru, gudang dan sebagainya. 5.000 meter persegi itu tentunya sudah habis dipakai untuk persekolahan sarana, ya. Nah, lahan seperti contoh untuk penanggulangan sampah itu kan harus ada lahan yang spesial. Yang spesial itu ya istilahnya agak jauh dari kelas. Karena kan itu kompos dan sebagainya itu diantaranya. Iya. Jadi Ari tangkap maksud Bu Eti bahwa ternyata teknologi inovatif itu bicara tentang bagaimana sekolah-sekolah kemudian mempraktekkan atau memberi solusi kepada lingkungan sekitar. Salah satunya tadi karena ketika bicara tentang lahan ya Bu Eti ya, ternyata di sekolah itu harus ada lahan terbuka yang mungkin agak cukup berjarak dengan sekolah yang dipergunakan untuk proses pengomposan. Nah, dari proses pengomposan itu sebenarnya siswa-siswi juga diajak belajar untuk mengolah lingkungan. Maksudnya Bu Eti seperti itu, rekan-rekan. Oke, ada lagi Bu yang misalnya itu menjadi kendala, menjadi masalah untuk yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi inovatif? Yang kendala yang lainnya diantaranya anak di sekolah desaan kalau ditunjang oleh teknologi-teknologi yang modern, itu ada kalanya dia itu terbengong-bengong diantaranya. Dan satu contoh diantaranya kemarin untuk pembelajaran didaringkan, ya, ada salah satu sekolah yang antara perbatasan Purwakarta dan Karawang itu siswa tidak banyak yang punya handphone gadget untuk pembelajaran melalui daring. Ya, jadi mungkin dua permasalahan ini cukup mewakili. Boleh nggak berarti kalau misalkan kita ini kan hidup di teknologi ya, di teknologi yang sangat maju, kemudian muncul aplikasi A, aplikasi B, C dan D. Bahkan kadang-kadang kita sendiri bingung gitu loh, bingung. Ini kita mau mempergunakan aplikasi yang mana? Aplikasi ini belum selesai untuk dieksplor, ternyata muncul lagi aplikasi yang lain. Itu berpengaruh juga ya? Ya tentu, apalagi kepada siswa ya. Kalau di siswa di perkotaan mah tidak masalah. Ini mah kan kita membidiknya sekolah yang ada di pesisir, di pedesaan gitu, dan berpengaruh sekali. Ya, begitu ya. Jadi memang terlalu banyak aplikasi yang dipergunakan, belum selesai melakukan proses eksplorasi, dan akhirnya berbagai aplikasi ini jadi terbengkalai karena kita nggak benar-benar dan tidak fokus, betul, tidak fokus itu rekan-rekan. Jadi intinya tidak fokus terhadap teknologi yang kita gunakan. Oke.
Mungkin ini ya Bu Eti ya yang bisa Ari tanyakan, dan Ari sudah dapat intinya, sudah dapat kesimpulannya Ya. dari dua konsep tentang pembelajaran coach dan Iya. bagaimana permasalahan Pembelajaran. yang muncul, ya yang muncul pemanfaatan teknologi inovatif itu apa aja yang sering kali muncul. Mungkin itu rekan-rekan, terima kasih sudah bersama dengan kami. Bu Eti juga matur nuwun sudah Sama-sama. memberikan waktunya untuk Ari mengeksplorasi masalah dari Bu Eti. Tetap semangat, sehat selalu rekan-rekan. Amin. Oke, terima kasih.